Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan serial cinta, cuplikan ilmu nikah dan tarbiyah. Di sini ikhwatul iman, kita akan membahas suatu pembahasan yang diantaranya harus dimiliki oleh orang yang ingin menikah, terutama kalau ingin menikah lagi. Ya, kenapa? Karena sunnah, sebagaimana kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz, was sunnatu idza tazawwaja al-bikr 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an wa qasama. Dan disunnahkan ketika seorang laki-laki menikahi gadis di atas janda, maksudnya dia menikah yang kedua kalinya menikahi gadis, istri keduanya gadis, maka disunnahkan dia untuk menetap bersamanya selama 7 hari, kemudian baru membagi jatah bermalam. Wa idza tazawwaja ath-thayyiba 'alal bikri aqama 'indaha thalathan thumma qasama. Nah, kalau dia menikahi janda di atas gadis, jadi istri keduanya adalah janda, maka dia menetap di tempat istri kedua itu selama 3 hari, kemudian baru membagi jatah malamnya. Hakadha rawahu Abu Qulabah an Anas. Nah, beginilah yang diriwayatkan dari Abu Qulabah dari Anas. Wa qala Abu Qulabah mengatakan, walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mau, saya akan mengatakan Anas telah mengangkatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini marfu', ya, muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini harus difahami. Karena kalau nggak paham ini, baru mau coba-coba nikah lagi tapi langsung buat masalah di pertama kalinya, ya. Dia harus mempunyai ilmunya dulu. Kemudian wayajibu alaihi an yuhsina usyratahu. Dan wajib bagi seorang laki-laki tersebut, seorang suami, untuk berbuat baik terhadap pasangannya, istrinya. Wa yusayiruha fima ahallallahu laha. Dan dia memudahkan terhadap apa yang Allah halalkan untuknya. Jadi dia memudahkan, tidak mempersulit, tidak memberatkan. La siyama idza kanat haditsatus sin, terutama apabila istrinya tersebut masih muda. Ya. Terutama kalau istrinya masih muda. Jadi jangan terlalu kasar, jangan maksudnya orang laki-laki kadang-kadang mau kasar cepat dan semacam, tapi harus berlemah lembut kepadanya, apalagi kalau istri itu masih sangat muda. Dalam hal ini ada banyak sekali hadis-hadisnya, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini dalil yang pertama. Jadi harusnya berbuat baik kepada istri. Dan berbuat baik kepada istri termasuk muslim yang terbaik. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi jangan heran kalau standarisasi kebenaran oleh masyarakat kita adalah akhlak. Ketika akhlaknya baik, orang menganggap agamanya baik. Ketika akhlaknya buruk, orang menganggap agamanya buruk. Dan jangan heran ketika kita membawa sunnah ini, membawa kebaikan ini, tapi dibungkus dengan akhlak yang buruk, orang akan menolak. Jadi termasuk sunnatullah. Maka Nabi mengatakan seorang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian yang tadi, yang baik, yang sempurna imannya tadi, sebaik-baik kalian secara umum adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Nah, jadi kita mengukur kebaikan jangan sampai dengan teman, dengan orang baik banget tapi dengan istri kita buruk banget. Nah, nggak bisa. Maka itu nggak jadi terbaik. Yang terbaik adalah baik akhlaknya, terutama akhlaknya kepada istrinya. Kemudian juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukminah yang perempuan. Janganlah intinya kalau dalam suami istri, janganlah seorang suami membenci istrinya kalau sama-sama beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia membenci sebagian akhlaknya, dia meridhoi sebagian yang lainnya. Maksudnya kalau ada sifat, akhlak, perangai istrinya yang dia benci, toh dia juga banyak meridhoi akhlak yang lainnya, perangai yang lainnya. Misal dia membenci istrinya suka misalnya suka tidak bangun pagi, atau misalnya bangunnya mepet subuh, benci dia. Tapi ternyata dia meridhoi yang lainnya. Dilayani, disiapin makanannya, anaknya diurusin, rumahnya diurusin, semacamnya. Atau dia benci istrinya kurang pandai ngurus rumah, tapi dia ridha dengan kesolehannya, dengan tadarusnya, dengan ilmunya dan semacamnya. Jadi kalau ada yang kita benci dari istri kita, toh tentunya kita banyak perangai-perangai lainnya yang kita ridhoi dari dirinya. Maka jangan kita membenci istri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.